Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Windy Pratiwi, NIM saya 630102090, jurusan PS3C. Yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang heading, kemudian bagaimana pelakuan heading pada aset tetap dan aset lancar, tolong dijelaskan. Yang pertama, yaitu heading atau dalam bahasa disebut dengan pelindungan nilai adalah upaya untuk mengurangi atau meminimalisirkan kerugian dari aset yang mengalami penurunan nilai. Perlakuan heading pada saat aset tetap harus didanai dengan sumber pendanaan jangka panjang dan spontan kurang lebih 1 tahun. Sedangkan jika pelakuan heading pada aset lancar harus didanai dengan sumber pendanaan jangka pendek kurang lebih 1 tahun. Yang kedua, investasi mana yang lebih aman, kemudian jelaskan menurut saudara sendiri mengapa memilih jawaban itu. Saya memilih deposito karena dapat dijadikan instrumen investasi jangka pendek. Jenis investasi ini pun sangat mudah dipahami dari sisi sistem kerjanya. Cara kerja deposito adalah nasabah bank akan menyimpan uang dalam bentuk tabungan deposito yang bisa disesuaikan jangka waktu penyimpanannya. Jangka waktu yang ditawarkan biayanya berkisar dari 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, sehingga sampai 14 bulan. Umumnya, bunga yang dikenakan bank untuk jenis investasi deposito berkisar dari 2% sampai hingga yang tertinggi 5%. Suku bunga ini dapat berubah-ubah. Karena mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia, perlu diingat untuk investasi deposito Anda harus membayar pajak yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis biaya modal, yaitu ada 2. Yang pertama, biaya modal secara individu. Biaya modal ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferred. Yang kedua yaitu biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber seluruh modal yang digunakan atau lebih, disebut dengan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Yang keempat yaitu di situasi pandemi COVID-19, banyak investasi terkena dampaknya sehingga terjadi penurunan ke level rendah, maka akan terdampak pada perekonomian negara. Menurut saudara, bagaimana solusi yang bisa saudara berikan? Jelaskan. Menurut solusi saya, sebaiknya pemerintah menyebarkan vaksinasi agar COVID-19 terangani sehingga perekonomian kembali pulih. Investasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur dan pendidikan perlu digencarkan. Investasi pada infrastruktur yang padat karya akan memberikan banyak manfaat dalam jangka pendek. Pertama, penyerahan tenaga kerja dan jangka panjang akan meningkat, memberikan sumber penghasilan jangka panjang kepada masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.